Perkenalkan, saya Alisa Purnama dari Reguler A Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan praktik pemasaran digital. Di slide pertama ada perdagangan organisasi B2B. B2B merupakan proses penjualan dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya, atau sering disebut dengan business to business. Contoh dari B2B yaitu perusahaan otomotif yang sering membuat mobil, mereka pasti membutuhkan alat-alat mobil seperti kaca mobil, ban mobil, dan lain sebagainya. Mereka membeli alat-alat tersebut ke perusahaan lain, tidak ke customer yang lain. Itu yang disebut dengan B2B. Ada beberapa cara untuk mengembangkan bisnis to bisnis. Yang pertama, menargetkan pelanggan yang spesifik. Yang kedua, membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga, menargetkan atau memprioritaskan kepuasan dari pelanggan. Yang keempat, menyesuaikan kebutuhan dengan apa yang dibutuhkan dengan pelanggan. Yang kelima, membuat harga yang cerdas. Yang keenam, membuat konten marketing. Contoh implementasi bisnis to bisnis dalam perusahaan. Saya mengambil dari PT Asaba, yaitu Aneka Sakti Bakti. Perusahaan ini bergerak di bidang alat tulis dan alat kantor. Mereka terkenal dengan visinya, yaitu terkenal sebagai perusahaan pemasaran yang inovatif di dalam mengembangkan usaha serta mencapai kepuasan pelanggan. PT Asaba bisa dibilang salah satu perusahaan yang sukses di bidang B2B atau di bidang business to business, karena selain menyediakan alat-alat kantor, selain menyediakan alat-alat tulis, mereka juga sekarang berkembang di bidang bisnis, manajemen data, sistem keamanan, dan sistem survei. PT Asaba menerapkan 6 langkah dalam menggarap proses B2B, diantaranya brand the people, brand architecture, audience identification, brand position, brand personality, and consistency. Itu yang membuat PT Asaba ini bisa sukses di bidang B2B. Di slide yang kedua yaitu ada pemasaran B2B atau pemasaran bisnis to bisnis. Saya mengambil studi kasus atau contoh dari Coffeeland. Coffeeland ini bisa dibilang atau bisa disebut atau bisa disamakan dengan seperti agensi-agensi lainnya yang memiliki mitra-mitra untuk mengembangkan perusahaannya. Coffeeland ini merupakan salah satu bisnis yang membantu para pebisnis kopi pemula untuk membuat coffee shop dengan merek mereka sendiri. Selain itu, Coffeeland juga menjual dan memasok bahan baku untuk coffee shop mereka. Jasa yang ditawarkan Coffeeland yaitu mulai dari membantu memilihkan tempat yang strategis, membuat pelatihan untuk barista, menyediakan peralatan, serta bahan baku dan strategi pemasaran untuk coffee shop mereka. Coffeeland memfokuskan kegiatan pemasarannya secara digital, yaitu dengan membangun awareness melalui website dan media sosial lainnya. Selain itu, Coffeeland juga menerapkan strategi SEO yang dapat membantu meningkatkan traffic website. Ada beberapa cara untuk mempertahankan mitra Coffeeland, diantaranya yang pertama, menjaga mutu dan kualitas. Kualitas dan mutu dari kopi tergantung pada tingkat freshness yang dimiliki oleh biji kopi tersebut. Oleh karena itu, Coffeeland selalu mengirimkan biji-biji kopi yang baru di-roasted kepada mitra-mitra demi menjaga kualitas dari kopi tersebut. Yang kedua, memberikan special price. Khusus untuk mitra Coffeeland, bahan baku coffee shop yang ditawarkan lebih spesial dan dengan harga yang lebih murah gitu. Hal ini dilakukan supaya mitra tersebut terus membeli bahan baku kepada Coffeeland. Yang ketiga yaitu bonding. Hubungan baik dengan mitra sangat penting dijaga dalam bisnis to bisnis agar mitra selalu merasa bahwa dirinya didukung atau bahwa perusahaannya didukung. Yang keempat yaitu ada after sales service. Hal ini dilakukan agar mitra merasa bahwa Coffeeland selalu ada untuknya ketika dibutuhkan, sehingga mitra tidak akan kemana-mana ketika membutuhkan solusi, apalagi mencari jalan keluar dari permasalahan kompetitor. After sales service yang diberikan Coffeeland salah satunya yaitu memberikan pelatihan secara gratis bila ada barista baru di coffee shop mitra tersebut. Di slide ketiga ada resensi pelanggan dalam pemasaran B2B. Menurut Kahneman, resensi pelanggan dalam pemasaran B2B menyarankan 3 bidang kegiatan hubungan pemasaran di mana keuntungan efisiensi yang signifikan dapat dibuat. Di antaranya, yang pertama ada manajemen hubungan pelanggan pasca penjualan.
Manajemen hubungan pelanggan pasca penjualan memiliki beberapa komponen. Yang pertama, hubungan pembeli dan penjual. Hubungan semakin terasa dekat karena semakin banyak perusahaan yang merasa nyaman dengan lingkungan yang online. Pembeli dan penjual bisa lebih dekat dan sering bekerja sama melalui internet yang digunakan. Yang kedua, penagihan elektronik atau penagihan secara online. Beberapa industri seperti telepon, utilitas melayani basis pelanggan yang sangat besar dan banyak transaksi yang dilakukan secara berulang. Misalnya, tagihan gas triwulan. Untuk perusahaan seperti itu, biaya faktur dan produksi tagihan tercetak mahal, dan oleh karena itu ada potensi besar tagihan elektronik dan pembayaran otomatis. Yang ketiga, ada teknologi swalayan. Misal, industri penerbangan. Industri penerbangan menerapkan self-service seperti yang digunakan perusahaan teknologi B2B lainnya. Yang selanjutnya ada pendaftaran produk online, dan yang terakhir ada dukungan teknis offline. Selain itu, di dalam resensi pelanggan menurut resensi pelanggan pemasaran B2B juga ada riset pasar. Riset pasar ini dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, survei online. Biaya proses juga berkurang karena kebutuhan personel, input data dihilangkan, dan ada kemungkinan peningkatan kualitas karena pengurangan kesalahan dari input data karena dilakukannya secara online. Dan yang kedua, ada kelompok fokus online. Dengan melakukan kelompok fokus elektronik yang melibatkan peserta yang tersebar secara geografis, bisnis dapat mengurangi biaya pemrosesan informasi dan biaya faktor, tetapi ada potensi masalah di generalisasi dan potensi biasanya. Seperti itu. Dan yang ketiga ada berbagi pengetahuan. Di dalam berbagi pengetahuan ada beberapa komponen. Yang pertama, berbagi pengetahuan pengembangan produk baru, dan resensi pelanggan dalam perusahaan B2B yang terakhir, yaitu ada berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, ada berbagi pengetahuan pengembangan produk baru, ada berbagi pengetahuan periklanan online, ada pengetahuan penjualan online, pengetahuan layanan online, dan kemampuan bermuamalat. Kemampuan beramalat. Selain yang terakhir ada perdagangan organisasi online. Ada B2B marketplace. Menurut Google tahun 2007, salah satu pendorong utama di balik pertumbuhan pasar online adalah permintaan yang cepat untuk melakukan bisnis di pasar digital. Banyak jenis e-marketplace yang berbeda muncul karena didasarkan pada model bisnis yang berbeda. Mungkin cara yang paling mudah untuk mengklasifikasikan e-marketplace adalah berdasarkan jenis pelanggannya. Contoh yang pertama, e-marketplace independent B2B platform online yang dioperasikan oleh pihak ketiga yang terbuka untuk pembeli atau penjual di industri tertentu. Yang kedua, pasar elektronik berorientasi pembeli, contoh portal yang biasanya dijalankan oleh konsorsium pembeli untuk membangun lingkungan pembeli yang efisien. Dan yang terakhir ada pasar elektronik berorientasi pemasok, kadang-kadang dikenal sebagai direktori pemasok. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.